Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Asraf Jumri Haid, guru SMA Negeri 6 Bone, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Seni Budaya LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video peer teaching saya yang telah saya lakukan via daring. Kegiatan peer teaching ini adalah rangkaian akhir dari seluruh kegiatan perancangan pembelajaran, meliputi RTP, bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Baik, berikut adalah hasil video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Pak, bukan malam Pak, pagi. Oh pagi, iya kita baru Pagi Pak, bukan malam Pak. Malam. Ya kita baru selamat dari malam, kita baru sampai pagi kan, jadi selamat malam gitu. Baru selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semua ya. Oke, alhamdulillah sehat. Baik, kita hari ini sepertinya kondisi kelasnya sudah bagus ya. Tadi belajar apa ya? Olahraga, Pak. Olahraga. Iya, tadi kita ya senam, Pak. ini. Iya. Sudah siap belajar seni ya? Sudah Pak. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. baik teman-teman. Memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, amin. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Mustafa. Anak-anakku, sebelum memasuki ke sana, saya mau melihat kehadirannya. Seperti tadi ada laporan dari orang tuanya Syahrul, katanya Syahrul kemarin pulang sekolah kecelakaan, jadi tidak bisa bersama dengan kita hari ini. Selain Syahrul, ada yang tidak hadir lagi? Tidak Syahrul semua ya? Hanya Syahrul ya? Malikul ada ya? Oh ya ada. Oke, kalau Malikulnya hadir, berarti yang lain insya Allah hadir semua. Oke, mengawali pagi kita hari ini sepertinya masih pada dingin, ini belum bersemangat sekali ya, karena mungkin masih ada yang tadi terlambat bangun, buru-buru mandi, kemudian pergi ke sekolah. Saya awali dengan ini ya, pembakaran semangat kita. Oke, jadi saya putarkan video, kita senam-senam sedikit aja ya. Jadi biar kita lebih semangat memasuki pelajaran. Saya sambungkan ke ini dulu, ke CD, terus kita sama-sama bergerak. Oke, silakan berdiri. Berdiri cukup di samping tempat duduknya masing-masing. Saya putar ya. Ikuti biar semangat. Sambil minum Pak ya. Yang di depan Mustafa ya Pak. Itu Sabri sama Abdi ya Pak di depan sama Mustafa Pak ya. Enggak, itu yang saya Pak, yang pakai jilbab. Saya yang videoin, Bu. Saya yang videoin. Oh. Aduh.
Kalau ada suaranya, Pak. Pak, sinyalnya hilang, Pak. Kayak hantu ini, Pak. Pak, kok setengahnya, kok badannya setengah. Baik, anak-anakku, terima kasih telah mengikuti pemanasan tadi. Silahkan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Mudah-mudahan sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajak anak-anakku untuk membakar motivasi akan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air kita. Saya mengajak untuk bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Oke? Oke, mulai ya. Oke, terima kasih. Ya, lagu-lagu seperti itu harus kita biasakan untuk didengar anak-anak ya. Minimal kita sudah tidak berjuang bersama dengan pahlawan kita untuk saling bertumpah darah. Kita menikmati kemerdekaan, mudah-mudahan kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Baik, hari ini saya menyampaikan bahwa pembelajaran kita terkait membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Itu sesuai dengan bunyi KD yang akan kita bahas hari ini. Menyambung pertemuan sebelumnya, masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas insya Allah tuntas itu soal karya seni rupa 3 dimensi ya, mulai dari pengertian dan seterusnya. Ada yang masih ingat? Bisa disampaikan, diingatkan kembali apa itu yang karya seni rupa 3 dimensi? Bisa mengingatkan kita soal pengertian atau contoh-contohnya yang kita bahas kemarin itu, pertemuan sebelumnya. Eka masih ingat Eka? Oh iya, Rizky. Silahkan Rizky. Contoh karya 3 dimensi ya Pak, itu ada patung Ya. Pak. Patung. Selain patung, ada yang bisa menambahkan? Anyaman-anyaman kursi, Pak. Anyaman-anyaman kursi. Nah, itu lebih dekat dari kehidupan kita. Mungkin ada di rumahnya anak-anakku sekalian. Kerajinan keramik, Pak. Keramik. Untuk laki-laki mungkin ada yang biasa berkarya sendiri. Itu kalau kita sudah istilahnya sudah mencintai kesenian, itu usahakan kalau kita melihat sesuatu benda jangan berpikir dulu untuk beli, tapi pikir bagaimana membuat begitu. Kan kadang tuh ada sesuatu yang kita gunakan, ada yang kita lihat, itu sebenarnya tidak mesti kita beli. Kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, kita bisa jadikan sebagai benda berguna begitu. Dan bisa saja itu adalah karya 3 dimensi yang anak-anakku bisa buat dengan sederhana begitu. Baik, saya ingin memberikan gambaran kepada anakku bagaimana pembelajaran kita hari ini, karena ini terkait persoalan membuat, berarti kurang lebih nanti anak-anakku akan praktik membuat karya seni 3 dimensi. Bagaimana langkahnya ya, kurang lebih nanti anak-anakku akan membuat ide, menciptakan atau menemukan ide bersama teman kelompoknya. Nah, nanti dari situ berangkat untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Sebelumnya saya ingin bertanya, benda-benda 3 dimensi apa saja yang ada di rumahnya anak-anak ini yang biasa dilihat? Selain yang tadi disebutkan ada Hiasan dinding, Pak. Nah, itu ada gelas. Gelas, hiasan dinding. Pak. Kadang di minum, ruang Pak. tamu juga ada ini, di ruang tamu ada asbak juga ya. Asbak, Pak. Botol minum Pak. Asbak, botol Pak. minum. Botol susu, Pak. Betul, asbak. Botol susu. Karena pengertian 3 dimensi yang kemarin itu apa ya? Satu orang dong. Karya yang seperti apa yang 3 dimensi itu? Yang bisa dilihat dari semua arah, Pak.
dapat dilihat yang bisa Seperti dilihat apa? dari Yang semua memiliki arah. volume, Betul. Pak. Ya, Pak. Betul. Yang Kalau memiliki helm Benar ada sekali. ukuran tiga dimensinya, Pak. Iya, karena dia punya volume, dia punya ukuran panjang, dia punya tinggi, memungkinkan untuk dilihat dari segala arah. Ya, itu 3 dimensi. Nah, tuh. Rizky ya. Makasih, Pak. Iya, yang jadi pertanyaan adalah mampukah kita berkarya atau membuat karya 3 dimensi? Nah, Tidak, itu Pak. akan kalian jawab semua nanti di proses pembelajaran selanjutnya. Oke? Saya mengajak anak-anakku untuk melihat materi lebih dalam sebelum ke sana ya. Baik, saya sambungkan kembali. Mudah-mudahan ini tidak terganggu. Sudah tampil di papan tulis ya? Belum, Pak. Belum. Sudah, Sudah, Pak. Oke. Kita fokus ke sini. Ke langit, ke papan tulis. Kita lihat judulnya berkarya seni rupa 3 dimensi. Dengan KD membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model KD 4.2. Tujuannya tentu saja kita berharap setelah belajar ini anak-anakku dapat membuat sebuah karya 3 dimensi. Langkah-langkah berkarya seni rupa 3 dimensi. Di sini ada aspek konseptual. Aspek konseptual itu ada beberapa item di dalamnya. Yang pertama ada penemuan ide. Nah, penemuan ide itu berdasarkan dari galian-galian imajinasi, galian-galian referensi yang pernah kita lihat untuk membuat sebuah ide apa yang akan kita buat. Lalu selanjutnya ada penetapan interest seni. Kemudian ada penetapan interest bentuk, interest estetik yang terakhir. Kemudian yang kedua ada aspek visualnya. Aspek visual itu terkait soal strukturnya, komposisinya, diperhadapkan pada unsur-unsur berkarya seni. Misalnya ada apa ya? Nanti selanjutnya ada. Kemudian yang terakhir ada gaya pribadi. Kemudian aspek yang ketiga, aspek operasionalnya, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga akhir. Saya lanjut, di sini ada penjelasan mengenai visualnya, bahwa kalau berbicara soal visual, berarti kita berbicara tentang bagaimana menciptakan tema-tema tertentu. Kalau komposisi tadi, ini berkaitan seperti yang saya bilang tadi, berkaitan dengan prinsip-prinsip daripada penciptaan karya. Mirip-mirip dengan dua prinsip-prinsip karya seni rupa 2 dimensi juga. 3 dimensi itu dia lebih melihat ke proporsinya, keseimbangannya, irama, dan kesatuannya. Dan yang terakhir, gaya pribadi. Gaya pribadi ini saya selalu menyampaikan, kalau dalam berkarya itu kita memiliki gaya tersendiri dalam membuat karya. Karya yang dibuat bisa sama anak-anakku, tapi hasilnya nanti ya bergantung dari bagaimana karakter kita menuangkan di pembelajaran 2 dimensi kan. Ada yang lukisannya bentuknya seperti ini. Oh, ini ciri khasnya seniman ini. Berbeda dengan lukisan juga, tapi berbeda dengan kalau senimannya sudah berbeda. Gitu ya. Itu kemudian kita ke ini. Bahan ini tidak kalah penting dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi itu. Umumnya kita mengenal ada 3 bahan ya, 3 bahan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama apa? Bahan lunak. Bahan lunak. Bahan lunak itu bisa kertas, bisa kartun ya, karton. Iya, Gabus Pak. atau styrofoam dan seterusnya. Bahan liat, selanjutnya yang kedua bahan liat. Nah, bahan liat ini gipsun. Tahu gipsun? Tidak, Pak. Yang biasa ini Pak, kita bikin mirip-mirip bangunan. semen. Mirip semen dia. Kadang tapi dia kalau strukturnya dia lebih ringan. Umumnya dipakai ini buat atap rumah tuh yang bisa dibentuk-bentuk. Atau patung-patung, apapun bisa. Iya benar. Selanjutnya ada plastisin, ini umum biasa kita lihat, dan juga lilin. Kadang sih ada juga
karyanya kakak kelasnya yang sebelumnya itu menggunakan sabun. Itu bagian dari ini juga bahan liat. Selanjutnya yang terakhir ada bahan keras. Nah, bahan keras itu ya masuklah batu, logam, ini lebih ke penciptaan patung ya umumnya. Saya menggunakan seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Saya Pak. Ya, silakan. Nila Pak. Nilawati, ya Nilawati nih yang kemarin yang kemarin kabur ya dari rumahnya ini. Katanya ini mau dilamar, tapi katanya masih mau sekolah. Itu bagus ya. Nila, Oke, kamu silakan. kemana Nila? Wah, kok kita baru tahu Jangan ribut. Pak. Oh, iya. Nanti kita gosip ya. Iya. Ini Pak, pertanyaan saya, semen kan termasuk bahan apa itu Pak? Kan lunak awalnya, jadinya nantinya keras. Itu termasuk bahan apa jadi- Pak? Lunak apa keras? Kita umumnya dia digolongkan ke bahan yang keras sebenarnya. Meskipun dia awalnya kan dia memang lunak. Tapi pada proses akhirnya dia akan menjadi keras. Tapi ada juga sih ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah bahan lunak. Sama seperti emas yang orang menyebutnya dia itu benda keras, tapi sebenarnya dia benda cair kan gitu. Kalau semen, dia ada yang Kayak semen tonasa, menggunakan Pak. keras, ada yang lunak. Kayak semen tonasa. Apalagi slogannya itu. Dia punya slogan itu. Kurang kuat. Iya. Berdiri, keras, kukuh dan kuat. Nah, itu. Tapi lebih banyak saya menemukan penulisannya untuk semen dia digolongkan ke yang keras. Ada yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, kita ke sini. Ini yang lebih penting, ini adalah proses-proses dalam langkah-langkah berproses dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada mencari ide atau gagasan dalam berkarya. Nah, selanjutnya kita menemukan idenya. Lalu yang ketiga menuangkan ide atau gagasan berkarya dalam bentuk sketsa. Sketsa itu bisa dalam bentuk kita menuliskannya, bisa juga dalam bentuk pemikiran kita, begitu. Nah, selanjutnya memindahkan sketsa atau mewujudkan sketsa tadi dalam bentuk karya. Lalu umumnya adalah ada presentasi karya atau dalam rangka apresiasi karya gitu. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 langkah-langkah ini hari ini kayaknya kita akan minimal ya, paling kurang setidak-tidaknya kita sampai di proses proses yang ketiga. Kalau di pembelajaran kita saya menambahkan di sini langkah yang keempat, yaitu persetujuan dari guru, ya kan? Jadi misalnya nanti kalau sudah menemukan ide, kemudian diajukan ke saya, sudah setuju ya baru melanjutkan ke karya. Jadi kurang lebih langkahnya nanti akan cuma sampai di situ ya, karena mengingat waktu. Kalaupun masih ada waktu, boleh berkarya kalau misalnya sudah siap. Karena kan di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan persiapan-persiapannya ya. Oke, sebelum ke proses berkarya, saya ini berikan dulu hal-hal yang bisa menambah referensi apa yang supaya membantu anak-anakku dalam menemukan ide. Nah, di sini ada contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ini apa ya? Rati ini apa Rati? Patung ya? Patung. Patung. Pak, patung Gucci. Gucci ya. Yang terakhir apa ya? Yang ini. Gedung sih. Miniatur, Pak. Itu kampus Ini UNM, Pak. UNM ya, Oh, Pak. kampus. Kampus UNM, Pak. Iya. Nanti sekolah di sini ya?
Lanjut Pak, sekolah saya di pengen sini ya. wisuda di sini, Mau, Pak. mau Pak, mau sekolah di situ. Mau banget, Pak. Ya Allah. Mau Saya Pak, pengen mau UN ambil ya, Pak. jurusan seni Pak. Iya. Saya alumni sini juga anak-anakku sekalian. Wah. Selanjutnya, Mau jadi kayak nah Bapak. ini apa ya ini? Topeng. Topeng. Topeng Salah. Pak, topeng. Asal Rati jangan ganti kelamin ya. Enggak. Oh, topeng. Topeng Serika. Ada lagi. Ada lagi Gucci, terus ini ada Tempat pensil Pak. topeng apa kan? Kandi. Oh, tempat. Topeng Klono. Pak, itu tempat pensilnya yang dari itu ya, dari koran Karton ya, ya Pak. Dari Sepertinya ini koran dari ya Pak. kertas ini. Dari Eh, koran iya, ya bahan. Pak. Saya waktu dulu Iya. pernah buat gitu Pak, waktu SD. Waktu Kita SD kan ya. kelompok Rati waktu SD. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya memilih jenis seperti ini ya mesti lebih berkembang dong daripada yang waktu SD ya. Iya. Selanjutnya, Jadi, Pak. iya, nanti kita bersama-sama. Ini ada pot. Pot ya ini. Ini pot kreasi nih. Kadang banyak orang yang praktekin. Tidak sedikit juga yang jadikan ini sebagai lahan bisnis nih. Ini lumayan loh. Hasilnya bagus, pewarnaannya cantik. Ini harganya bisa udah lebih dari pembeli pulsa ini. Selanjutnya, nah ini. Ada yang tahu ini? Patung Sultan Hasanuddin, Pak. Nah, yang kanan patung Sultan Hasanuddin. Kiri patung Harum Palaka. Nah, ini toko ya. Toko Sulawesi Selatan. Betul. Tapi hari ini kita tidak mengapresiasi ya. Nanti ada pertemuannya kita gali lebih dalam. Selanjutnya ini. Patung Yesus. Patung Yesus. Di Tanah Toraja. Oh, Tanah Toraja. Ada yang pernah ke sana? Pernah Pak. Saya pernah, Pak. Saya belum Baru Pak. mau Pak. Yang cantik ya di sana, menjadi ikon apa ya, wisata di Sulawesi Selatan. Di sampingnya ini patung apa? Patung Habibie. Pak. Di Ainun Pak. Patung Cinta Sujati, Habibie dan Ainun. Patung Mustafa Ainun Pak. Letaknya di tanah kelahiran. Iya, tanah kelahirannya Habibie di Parepare ya. Selanjutnya ada ini skala nasional nih. Ini apa ini? Surabaya Pak. Surabaya. Surabaya. Dia Surabaya. Yang kedua patung Pancoran. apa ini ya? Pancoran ya? Ya Pak. Pancoran. Ini contoh karya siswa yang sebelumnya ya, yang kakak-kakak kelasnya. Cuma ada 2 yang bisa saya tampilkan. Ini ada yang membuat patung ayam. Ini lebih mirip ke ini sih, bentuk celengan ya. Ya Pak. Celengan-celengan dulu itu modelnya kurang lebih ini Nana nih. Ya Pak. Kalau yang di kiri ini, ini yang seperti yang tadi membuat pot. Nah, ini lebih tutorialnya bisa anak-anakku dapat di YouTube. Banyak sekali referensi di sana. Referensi membuat karya seni 3 dimensi bersama dengan tutorialnya lengkap di sana. Gali sampai di sana ya. Nanti. Nah, ini yang terakhir nih. Ini siapa ya? Harum Palaka. Iya, ini membuat patung Harum Palaka. Ini dibuat oleh salah satu mahasiswa tergagah waktu itu di kampusnya. Bukan Pak Andi Asfer namanya ini Pak yang bikin patung. Iya, dengar-dengar katanya itu teman saya itu. Kok kayak mirip ya Pak ya? Nah, ini prosesnya dan ini hasil akhirnya. Wah. Oke, Kita yang anak-anakku. bikin itu Pak. Bukan, Saya itu mau bertanya, dibuat oleh Andi Asrar, itu teman saya.
Cantik model patungnya nih Pak. Iya, dengar-dengar ini katanya patungnya masih ada di sana. Di sini di samping di ruang display sekolah juga banyak yang gitu karya-karya 3 dimensi. Nanti kalau istirahat ada waktu bisa jalan-jalan ke sana ya. Di sana banyak Ya, bisa karyanya kakak-kakak kelasnya Takut, dulu. Pak. Nah, Takut kenapa? diiniin sama kakak kelasnya, Pak. Kakak kelasnya soalnya Enggak lah. ngemusuhin saya, Pak. Panggil Mustafa. Kasih jago. saya. Mustafa kasih ke depan itu. Iya. Bisa menjaga teman-temannya. Atau kalau enggak gini, nanti kita jadwalkan kunjungan per kelas bisa. Nanti saya manfaatkan waktu istirahat juga buat nemani lah. Iya, Pak, mendingan begitu, Pak, daripada sendiri-sendiri, Pak. Takut, Iya ya. Pak. Tapi berarti Anda ini si Rizky ini memikat nih kalau misalnya keluar ke sana terus tiba-tiba sedikit diusilin sama, apalagi kalau yang usilin itu siswa cowok, berarti punya daya tarik. Karya seni juga seperti itu, kalau misalnya daya tarik pasti lebih diminati begitu ya. Nggak boleh pacaran Pak. Nggak boleh lah. Ada magnet, Pak. Janganlah. Untuk menaruh simpati bolehlah, untuk menambah semangat ke sekolah. Jangan seperti Bapak. Mulki Bapak suka dulu pacaran-pacaran, Pak. Enggak Bu, saya tidak suka pacaran. Dosa. Kamu suka Tapi kan gangguin jadinya Eka, Malikul kan? ini semangat ke sukanya sekolah. dipelajari. Yang penting utamakan belajar. Santri Pak, tiga kali Rizky. Oke, baik. Kita kembali, saya tutup ini. Saya akan membentuk kelompok ya. Saya bentuk kelompok untuk untuk mengerjakan tugasnya seperti langkah-langkah di materi tadi ya. Di sini ada 3 kelompok yang sudah saya bentuk. Saya langsung bacakan. Di sini kelompok 1 ada Andi Sabri, Rati sama Abdi, 2 cowok 1 cewek. Nah, kelompok kedua ada Rahmi, ada Mulki dan ada Eka. Sisanya kelompok 3. Kelompok 3. Kenapa? Bisa pindah kelompok. Oh janganlah, ini sudah dipertimbangkan. Ini sudah tersebar dengan baik kok ini. Insya Allah semuanya bisa bekerja dengan baik. Oke, silakan efisien waktu anak-anakku, silakan duduk bersama dengan teman kelompoknya. Teman kelompoknya. Nah, silakan. Lalu kemudian tugas yang pertama yang dibuat yaitu sesuai langkah-langkah tadi, menemukan ide kira-kira mau membuat apa. Dan tidak kalah penting anak-anakku membuat agenda jadwalnya. Selama sepekan itu hari pertama, kedua, ketiga sampai hari Minggu. Pak, izin nanya Ya, Pak. silakan. Itu Ya, bahan-bahannya bebas ya Pak? Iya, bebas. Alat dan bahannya terserah kita ya? Iya, terserah. Jadi nanti kalau sudah menemukan ide, sudah disusun jadwalnya, ajukan ke Bapak bantu untuk mempertimbangkan alat dan bahannya mudah ditemukan atau tidak. Itu ya. Baik, Pak. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 tahun ya. 30 menit aja. Ketuaan kita ini Pak kalau sampai 30 tahun. Iya Pak, saya takut udah jadi 30 menit aja. nenek-nenek Pak. Iya. Ini aja udah 70. Rizky ini berkali-kali saya ingatkan kalau saya masuk di kelasnya jangan lihat Bapak seperti itu, biasa aja. Saya jadi malu. Iya, Rizky ini kedapatan terus ini. Fokus sama pelajarannya. Iya, Bapak manis soalnya. Iya, soalnya Bapak memikat gitu. Jadi saya senang kalau pelajaran Bapak. Yang kedua ini tidak masuk di kelas ya.
Pak, Manfaatkan waktu Mustafa ya. tidur Pak, di kelas Pak. Mustafa tidur di kelas. Ah, Mustafa. Tidur Pak. Ada. Dibantu Apa, Pak? teman-temannya. Ya, jadi masing-masing ada HP ya, bisa dibuka di sana di internet contoh-contohnya. Kemarin kan saya sudah izinkan untuk bawa HP ke sekolah. HP saya ketinggalan, Pak. Waduh, Tapi Teman saya kelompoknya di yang bawa ya? guru matematika, Pak. Di kelompok 1 tidak ada yang bawa HP ini, Pak. oh bisa pakai punyanya Bapak ini satu. Terus kelompok saya gimana, Pak? Oh, kalau kelompok Rizky ada juga kok. Ini iPad saja. Terima kasih, Bapak. Oke, jangan dirusak ya. Bapak Iya, Bapak. Pak Abdi main game Pak. Abdi main game Pak. Nah, ini. Fokus ya, waktunya tinggal sedikit. Minimal sampai ini ya, sampai ide dan jadwalnya. Oke? Oke, silahkan kelompok 1. Bagaimana hasil diskusinya? Mau buat apa? Ya, Pak. Mau buat apa hasil diskusinya di sana? Mau buat kotak tisu, Pak. Dari Kotak itu, tisu. dari apa namanya? Dari koran yang dilipat-lipat itu, Pak. Oh iya. Boleh nggak, Pak? Boleh kan, Pak? Didapat. Boleh, tapi harus ada ininya, garis bawahnya, Rati. Buat jangan yang biasa aja, karena kan sudah SMA nih. Ya, Jangan yang biasa saja ya. ya. Nanti ditambah-tambah. Kalau perlu itu Pak, nanti kita di kelompok 1 buat yang luar biasa. Pak. Oke. Kotak tisunya Selesai minggu depan, Rati. Dipastikan selesai minggu depan. Iya, Pak. Selesai ya. Ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Saya. Kelompok 2. Di sana mau buat apa itu? Masih mencari ya? Kelompok 3? Kelompok 3 saya ya, Pak. Rizky. Saya sudah jadi, Pak. Saya mau buat ini, Pak. Saya mau buat tas-tas, Pak, dari ini, dari Pak apa Asrar, namanya? saya sudah jadi. Lihat, Pak Asrar. Wah. Saya sudah jadi. Mustafa, ambil di mana lagi Mustafa? Sudah jadi, Pak. Punya saya, Pak. Nah, Itu punyanya Bu Mega, Pak. Ya Allah, itu dari kelas sebelah Mustafa. sudah jadi, Pak. Punya saya. Lihat, Pak. Sudah jadi kan? Oh, tadi dibawa sama anaknya Bu Mega ya? Iya, punyanya Bu Mega itu, Pak. Ah, jangan-jangan Berapa nilainya, Bu? Mustafa sama permen Pak. ini. Ya kalau buat begitu ya banyak ya. Maksud saya ini kan bukan hanya karyanya yang dinilai, kekompakan kelompok juga ya. Oke, jadi anak-anakku karena waktu saya menyampaikan bahwa apa yang hari ini hasil diskusi kelompoknya mudah-mudahan minggu depan atau pertemuan selanjutnya bisa diwujudkan dalam bentuk karya selanjutnya, karena minggu depan itu anak-anakku tiap kelompok presentasi. Jadi karyanya dibawa beserta dengan ininya, laporan pembuatannya Ya, ya. Pak. Laporan Pak. pembuatannya itu isinya, Saya belum selesai yang dari presentasinya, langkah-langkah Pak. tadi. Kepotong sama Mustafa, Pak. Mustafa jangan diganggu. Jadi apa langkah-langkah kegiatan itu adalah bagian dari rencana dan kemudian hasil akhirnya nanti bisa dilihat bagaimana apakah sesuai dengan rencana atau tidak ya. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, Bisa, Pak. Bapak. Bisa ya. Lagi itu, Pak. Baik, sebelum saya akhiri ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mustafa, Pak, katanya mau menyimpulkan. Gimana enggak, Mustafa? saya malah bertanya, Pak. Mau bertanya? Boleh. Silahkan Mustafa. Ini, Pak.
Saya kurang paham Pak bedanya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi Pak. Saya tadi Bagaimana, ada anak-anakku yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silahkan Andi Sabri. Iya, jadi perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi yaitu kalau 2 dimensi itu keindahannya hanya bisa dinikmati dari satu sisi saja, yaitu dari sisi depan. Nah, sebaliknya kalau 3 dimensi itu bisa dinikmati keindahannya dari segala sisi, dari depan, samping, belakang. Seperti itu, Pak. Bagaimana Mustafa? Jawaban temannya memuaskan? ya. Baik, luar biasa. Ini Andi Sabri tidak benar-benar ranking 1 kelas ya. Ini saya punya ini pulpen. Saya mau kasih buat Andi Sabri. Ini silahkan nak, maju ke depan diambil. Makasih Pak, sudah sampai Pak. Oke. Kok beda warnanya? Pak, saya Iya, mau, perjalanan Pak. ini. Ini sudah saya ambil. Tadi. Putih. Saya ikhlaskan ke Bu Rizky aja Pak. Saya kemarin Baik. dapat bukan merah, Pak. Boleh tuker nggak? Warna apa tuh? Saya dapatnya kemarin ini. Boleh tuker warna merah Sudah juga ada nggak, merah sih Pak? di sini. Ini ada warna pink, Rati mau? Oh iya, tukeran, Pak. Boleh. Ini silahkan diambil. Pak, Berarti saya Saya punya kan di saya blognya. tadi dikasih sama Bu Mega. Oh, Bu Mega, iya. Itu Bu Mega kemarin memang ini sempat bertanya beli pulpen di mana, banyak sekali Pak di tasnya. Nah iya, saya biasa kasih itu kalau ada sesuatu di kelas. Pak Mustafa. Oke, anak-anak, Ini pelajaran hari salah satu ini. contoh karya seni rupa 3 dimensi Mustafa ya. Bisa dilihat dari depan, samping, belakang. Warnanya sama-sama kayak saya, Sabri. Hijau. Pak, mau bertanya Saya, Pak. silakan. Kalau bilang begini, apa masuk juga Pak? Gelasnya bisa dibolak-balik nggak habis? Bisa ya? Gelang. Oh iya, berarti itu 3 dimensi ya, Bu? Oh iya, bisa juga ya Pak. Iya, karena dia bisa dilihat dari sisi mana saja. Pak Saya Ara. bisa dari bawah, samping, kiri, kanan, atas ya. Oke, jadi itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Berarti saya yang bertanya ya. Coba nih, saya tanya sama Rizky. Langkah-langkah proses berkarya Rizky. Yang pertama kita harus menentukan tema dulu Bapak, agar kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya yang harus kita siapkan Pak. Seperti Benar-benar. kita bisa menentukan bahan, alat, kemudian cara pembuatannya Pak. Iya, benar sekali. Berarti Rizky mau tambahan pulpen Rizky? Mau Pak, tapi Sudah nggak ada mau ya? pulpen lagi Pak. Yang lain. Iya, nanti jalan-jalan ke Bali aja, nanti di akhir semester. Oke. Oke, saya kira hari ini cukup. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang menimbulkan tanda tanya, yang ada hanyalah kebermanfaatan buat semuanya. Pesan saya yang terakhir, hati-hati hari ini musim perubahan dari kemarau ke musim hujan ini banyak teman-teman kalian yang sakit ya. Jaga kesehatan masing-masing. Pulang langsung ke rumahnya supaya orang tuanya tidak khawatir. Oke? Saya sampaikan bahwa minggu depan jangan lupa karya dengan persiapan presentasi. Oke, untuk menutup saya minta kesediaannya siapa ya hari ini? Pak Mulki lah. Sabri, Pak Silakan Sabri. Mulki dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa setelah belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.